pelatihan yang di kampung-kampung tuh di mana sama? Aduh, saya sudah keliling NTT sih Keliling sebenarnya, NTT. seluruh Wow. NTT sudah. Tapi saya lebih banyak ke organisasi kerohanian seperti ke gereja. Masuknya lewat Iya, gereja. atau ke desa-desa yang kepala desanya menyambut. Misalkan ada tempat-tempat pariwisata, saya coba masuk ke kepala desa, Bapak, tempat pariwisatanya ada, tapi barang-barang yang dijual itu barang dari luar. Jadi saya pikir, bagaimana kalau saya memberikan pelatihan ke mama-mama, terus mereka membuat rajutan, mereka jual di tempat pariwisata itu. Jadi pemberdayaan ekonomi itu tidak hanya datang dari tempat pariwisatanya, tapi dari hasil-hasil mama-mama di kampung itu sendiri juga gitu. Jadi jangan diambil barang dari luar baru dijual di tempat pariwisata gitu. Betul. Nah, Tribuners, ENT dari Mama Feby ini juga merupakan salah satu binaan dari Bank Indonesia. Ma, mungkin bisa cerita bagaimana Bank Indonesia selama ini melakukan pendampingan terhadap ENT sendiri. Waktu seleksi wirausaha Bank Indonesia itu tahun 2014. Memang waktu itu cuma sekali, sampai tahun ini saya rasa belum ada lagi seleksi untuk wirausaha Bank Indonesia. Dan kalau saya tidak salah waktu itu terseleksi 280 sekian UKM. Kemudian diseleksi turun sampai ke stop di 10 besar, dan kami dikasih pelatihan di coaching ya selama 6 bulan oleh pelatih Indonesia dari Jogja. Kemudian terakhir kita bootcamp di SOE selama 1 minggu dan berakhir dengan studi banding ke Jogja. Begitu. Kemudian kita bersertifikasi Mitra Binaan BI, Wirausaha Bank Indonesia, dan terus didampingi sampai hari ini. Puji Tuhan kalau saya sudah dikurasi dari desainer New York. Wow, Waktu itu saya dengan Amatobo yang tenun alam. Kita berdua dikurasi dari Bank Indonesia NTT, mewakili NTT di BI Pusat. Kuratornya dari New York. Berarti sebenarnya produk ENT ini sebenarnya sudah siap untuk keluar ya? Ya, amin. Sudah dijual ke luar negeri juga sebenarnya, tapi masih dalam skala kecil sih. Tapi kalau bilang sudah dijual ke luar negeri, sudah. Ya. Sudah pernah dapat pemesanan dari luar negeri juga? Sudah. Oke, ya, benar. Ma, apa sih tantangannya merajut? Tantangan yang pasti kesabaran tingkat dewa itu yang sangat sulit didapatkan. Mungkin itu yang bikin anak-anak muda malas juga. Anak muda kan? zaman sekarang ada beberapa yang bisa, tapi godaan-godaan dari luar itu yang selalu membuat kesabaran itu diuji benar-benar. Jadi contoh seperti baju pengantin itu, saya sendiri pernah sampai di titik jenuh, pakaiannya baru setengah, belum jadi. Titik jenuh, benar-benar jenuh, karena putaran kita itu ribuan kali dan dilakukan dengan pola yang sama, hitungan yang sama, berulang-ulang kali. Jadi jenuh, benar-benar jenuh. Pengen stop, tapi kembali lagi motivasi buat baju ini untuk apa gitu. Jadi itu yang merefresh kita terus. Jadi karakter betul-betul terbentuk dengan merajut ini. Dan itu sulit untuk didapatkan dari anak-anak. Pasar rajutan di Kota Kupang sendiri bagaimana, Ma? Terkait dengan daya beli masyarakat juga. Kalau rajutan saya lihat untuk hari ini ya, untuk anak-anak muda ya memang masih di bawah rata-rata, tapi sudah ada peminat, karena memang awal mula saya merajut ini juga tantangannya 2 tahun saya ditolak, karena ditolak dalam artian ibu jualan apa? Jualan rendang. Langsung mereka berpikir bahwa aduh, rajutan kan identik dengan taplak meja, dengan sarung bantal, terus masa tiba-tiba dipakai apa yang bisa kita pakai gitu kan. Jadi itu yang justru membuat saya tertantang. Oke, rajutan saya akan buat sesuatu yang bisa dipakai oleh kaum milenial, oleh anak-anak muda gitu. Jadi apa gitu yang bisa saya buat? Maka timbullah desain-desain yang sekarang seperti kalung, gelang, topi, misalnya tas yang dari rajutan tapi saya kombinasikan dengan kulit atau dengan tenunan. Jadi ada desain-desain yang saya kombinasikan dengan desain-desain milenial yang anak muda akhirnya mau untuk memakai gitu, karena sudah tidak identik dengan kuno, jadul. Biasanya kan gitu. Kalau kita bilang renda pasti oma-oma yang pakai, emak yang pakai. Tapi ini dibuat anak muda mungkin. Ya, bahkan anak cowok pun mulai suka pakai rajutan sekarang. Ada tas-tas lempang yang saya buat dikombinasikan dengan tenun. Dan memang anak-anak muda sekarang mungkin
mulai belajar untuk mencintai produk lokal seperti tenun, dan itu awal yang baik sebenarnya untuk kita mulai bisa mempromosikan produk-produk kita ke luar.